Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nijar Amara dari kelompok 7 beserta anggota saya Tommy Yohanes sama Rizky Saputro akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami mengangkat materi tentang kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan ini merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Meski secara nasional angkanya terus menurun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah kota dan pedesaan. Wilayah pedesaan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan fluktuatif. Masalah ini yang kami angkat dalam studi kasus ini, dengan harapan mampu memberikan gambaran serta rekomendasi kebijakan berbasis data. Pada rumusan ini, kami mengangkat tentang bagaimana tren perkembangan presentasi penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia pada periode 2005 sampai 2024. Tujuan dan manfaat studi kasus ini yaitu pertama, untuk menggambarkan tren kemiskinan di kota dan desa. Kedua, untuk mengukur kesenjangan kemiskinan antara wilayah. Dan ketiga, untuk menyediakan dasar kuantitatif bagi rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih adil. Adapun manfaat dari studi ini yaitu bagi mahasiswa sebagai sarana untuk melatih keterampilan analisis data, bagi pemerintah sebagai evidensi untuk evaluasi program pengetesan kemiskinan, dan bagi akademi sebagai dasar penelitian lanjutan di bidang ekonomi wilayah dan kesejahteraan sosial. Oke, selanjutnya data dan sumber. Data yang kami gunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kami mengambil data kemiskinan dari publikasi tahunan, yaitu perhitungan dan analisis kemiskinan makro di Indonesia, serta survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Periode data mencakup tahun 2005 hingga 2024. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh data dari situs resmi BPS, mengolahnya dalam Microsoft Excel, dan memvalidasi ulang menggunakan Python. Setelah itu, kami menggabungkan semua data ke dalam satu file untuk dianalisis secara statistik. Next. Berikutnya, pengolahan data, kami menggunakan dua software utama, yaitu Microsoft Excel untuk penyusunan tabel, penghitungan statistik, dan visualisasi awal, dan Python untuk memvalidasi data, menghitung ulang persentase, serta membuat grafik tren dan diagram perbandingan secara otomatis. Teknik pengolahan meliputi perhitungan nilai rata-rata, median, maksimum, minimum, standar deviasi, serta visualisasi grafik, tren, dan diagram batang. Oke. berikutnya metode analisis yang kami gunakan adalah statistik deskriptif dengan pendekatan deret waktu atau time series. Hasil analisis menunjukkan bahwa tren kemiskinan di kota mengalami penurunan yang konsisten dari 13% di tahun 2005 menjadi 7% di tahun 2024. Sedangkan di desa meskipun
penurunan tidak merata, bahkan sempat stagnan pada periode 2013 hingga 2021. Secara statistik, rata-rata kemiskinan di desa adalah 15%, sedangkan di kota hanya 9%. Standar deviasi di desa juga lebih besar, yaitu 2,88, menandakan bahwa fluktuasi kemiskinan di desa lebih tinggi dan tidak stabil. Diagram batang yang kami buat juga menunjukkan bahwa seluruh nilai statistik utama, min, median, dan deviasi standar lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. Hal ini menandakan adanya ketimpangan spesial yang mencakup serius. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa 1. Tingkat kemiskinan di Indonesia memang menurun, namun desa masih tertinggal dibandingkan kota. Yang kedua, penurunan kemiskinan di kota cenderung stabil, sedangkan di desa penurunan berlangsung lambat dan tidak merata. Yang ketiga, data statistik menunjukkan bahwa di desa memiliki rata-rata kemiskinan yang lebih tinggi dan fluktuasi yang lebih besar. Dan yang keempat, untuk itu dibutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih tinggi besar bagi wilayah pedesaan agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan begitu saja analisis dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga studi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kemiskinan di Indonesia dan menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan kebijakan berbasis data. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian dari kelompok 7, mengucapkan terima kasih.